Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan materi tentang anggaran kas. Dengan anggota kelompok yang pertama, saya sendiri Muhammad Robi Bidinansyah, NPM 279, Tirafi Putra P, NPM 133, Aninur Wahida 188, Fikri Istighfarul H 200, Emiliana Nisa S 206, Salsabila Akustika 212, Ibu Widi P 268, Ananda Harum 323, Mulia Rahmadiani 330. Dengan agenda hari ini yaitu yang pertama pengertian anggaran kas, yang kedua manfaat anggaran kas, yang ketiga format anggaran kas, yang keempat penyusunan anggaran kas. Yang pertama, pengertian anggaran kas. Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas. Menurut Bambang Rianto 1996, dalam Masfi 2011, anggaran kas adalah estimasi terhadap posisi kas untuk periode tertentu yang akan datang. Sedangkan anggaran kas menurut M. Munandar 2001 adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Baik perubahan yang berupa pengeluaran kas maupun yang berupa penerimaan kas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran kas adalah suatu perencanaan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk mengetahui kapan akan terjadi surplus dan defisit untuk suatu periode yang akan datang. Next. Lalu ada manfaat anggaran kas. Anggaran kas memungkinkan manajemen untuk memprediksi penurunan pendek dalam saldo kas perusahaan dan memperbaiki masalah sebelum pembayaran jatuh tempo. Selain itu, alat yang digunakan perkiraan kas ini juga berguna untuk mengetahui mengenai apakah perusahaan kekurangan atau kelebihan pada dana operasional perusahaan. Berikut beberapa manfaat dari anggaran kas. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Berfungsi sebagai pedoman kerja yang memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Lalu yang kedua, sebagai alat pengkoordinasi kerja. Berfungsi sebagai alat pengkoordinasi kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan dapat menunjang, saling bekerja sama untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Lalu yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja. Berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan apa yang dicapai oleh realisasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan, dapat dinilai apakah suatu perusahaan telah sukses bekerja atau belum. Dari perbandingan semula dapat juga diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dan realisasinya. Kemudian ada format anggaran kas. Untuk format anggaran kas, walaupun tidak ada ketentuan baku tentang bagaimana seharusnya anggaran kas disusun, tetapi terdapat suatu format yang dinilai baik dan sistematis tentang penyusunan anggaran kas sekaligus laporan arus kas suatu perusahaan. Next. Format tersebut membagi arus kas ke dalam 3 kelompok sumber, yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Aktivitas operasi ini adalah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan, sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Kemudian ada aktivitas investasi, adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjumlahan harta perusahaan
yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi atau saham perusahaan lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan ini adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya, beserta konsekuensinya. Misalnya penerbitan surat utang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen perusahaan utang, dan sebagainya. Lalu di sini ada contoh soal, di mana pada bulan Oktober 2008, manajemen PT Nusa Indah menyusun anggaran kas perusahaan untuk tahun 2009. Sedangkan data yang dimiliki manajemen perusahaan berkaitan dengan penyusunan anggaran kas tersebut adalah sebagai berikut. Penjualan tunai tahun 2009 diperkirakan sebesar 400 juta per bulan, sedangkan penjualan kredit diperkirakan sebesar 250 juta per bulan. Biasanya pelanggan akan membayar pada bulan berikutnya. Lalu diperkirakan saldo piutang usaha pada akhir tahun 2008 sebesar 840 juta. Pembelian bahan baku langsung dianggarkan sebesar 400 juta per bulan, di mana sebesar 60% akan dibayar pada saat terjadinya transaksi dan sisanya akan dibayar pada bulan berikutnya. Pada akhir tahun 2008, diperkirakan perusahaan masih memiliki utang usaha sebesar 400 juta, di mana sebesar 225 juta direncanakan akan dibayar pada bulan Januari 2009, dan sebesar 175 juta direncanakan akan dibayar pada bulan Februari 2009. Biaya tenaga kerja langsung dianggarkan sebesar 45 juta per bulan. Biaya overhead pabrik dianggarkan sebesar 50 juta per bulan, termasuk di dalamnya biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 15 juta per bulan. Biaya pemasaran dianggarkan sebesar 25 juta per bulan. Biaya administrasi dan umum dianggarkan sebesar 30 juta per bulan, termasuk di dalamnya biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 8 juta per bulan. Next. Lalu perusahaan merencanakan akan membeli mesin pada bulan April 2009 sebesar 280 juta dan pada bulan September 2009 sebesar 400 juta. Pada awal tahun 2009, diperkirakan perusahaan masih akan memiliki utang bank yang akan jatuh tempo pada tahun 2009 sebesar 520 juta termasuk bunga, di mana sebesar 260 juta akan dibayar pada bulan April 2009 dan sisanya akan dibayar pada bulan Mei 2009. Perusahaan merencanakan akan membayar pajak pada bulan Maret 2009 sebesar 62 juta. Lalu diharapkan Bank Danamon akan memberikan kredit modal kerja sebesar 700 juta pada akhir bulan Maret 2009 dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 24% per tahun dan bunga akan dibayarkan setiap bulan Mei 2009. Perusahaan merencanakan menjual 4 unit kendaraan pickup yang dimilikinya dengan taksiran harga jual sebesar 35 juta per unit. Diperkirakan seluruh mobil tersebut akan dapat terjual pada bulan Februari 2009. Dan untuk mengganti kendaraan yang telah dijual tersebut, perusahaan merencanakan akan membeli secara tunai sebanyak 5 unit kendaraan baru seharga 80 juta per unit pada bulan Februari 2009. Next. Nah, ini adalah anggaran kas dari contoh soal tadi. Anggaran kas ini berbentuk ribuan ya. Di anggaran kas ini berisi saldo awal, aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan lebih mendetail mengenai tabel anggaran kas bulanan ini oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya ini adalah penjabaran perhitungan dari tabel anggaran kas di atas. Jadi penjualan kredit diperkirakan sebesar 250 juta per bulan. Penjualan
pada bulan Januari nantinya akan diterima uangnya pada bulan Februari. Penjualan pada bulan Februari akan diterima uangnya pada bulan Maret dan demikian seterusnya. Karena perusahaan perkirakan bahwa piutang usaha dari tahun 2008 sebesar 200 juta akan diterima sebanyak 60% atau sebesar 120 juta pada bulan Februari 2009 dan sisanya ini sebesar 40% atau sebesar 80 juta pada bulan Maret 2009. Maka taksiran kas masuk yang berasal dari piutang usaha pada bulan Februari 2009 adalah sebesar 370 juta, di mana sebesar 250 juta berasal dari penjualan kredit bulan Januari 2009 dan sebesar 120 juta berasal dari penerimaan piutang usaha tahun 2008. Sedangkan taksiran kas masuk dari piutang usaha pada bulan Maret 2009 adalah sebesar 330 juta, di mana sebesar 250 juta berasal dari penjualan kredit bulan Februari 2009 dan sebesar 80 juta berasal dari penerimaan piutang usaha tahun 2008. Next. Selanjutnya adalah pembelian kredit, atau kalau di tabel itu masuk ke bagian pembayaran utang usaha. Pembelian kredit diperkirakan sebesar 40% dari pembelian total bulanan yang akan dibayarkan pada bulan sebelumnya. Sebelumnya di soal tadi kan dijelaskan kalau pembelian bahan baku langsung itu dianggarkan sebesar 400 juta per bulan, di mana di bulan Januari jadinya membayar 60%, sedangkan sisanya 40% dibayarkan di bulan Februari atau sebesar 160 juta. 160 juta. Kemudian demikian seterusnya pada bulan Januari 2009 jumlah utang usaha yang dibayarkan sebesar 225 juta yang berasal dari utang usaha tahun 2008, sedangkan pembayaran utang usaha pada bulan Februari sebesar 335. Sebelumnya di soal telah dijelaskan kalau utang usaha yang akan dibayarkan pada bulan Februari sebesar 175 juta, kemudian ditambah dengan pembelian kredit 40% dari bulan Januari tadi sebesar 160 juta, sehingga total pembayaran utang usaha sebesar 335 juta. Next. Biaya overhead dianggarkan sebesar 50 juta per bulan. Dari jumlah tersebut sebanyak 15 juta merupakan biaya penyusutan aktiva tetap. Itu berarti sebanyak 15 juta merupakan biaya yang tidak dikeluarkan uang tunai. Karena itu biaya overhead yang menyebabkan kas keluar bulanan adalah sebesar 35 juta. Yaitu kas keluar 50 juta dikurangi 15 juta. Next. Biaya administrasi dan umum dianggarkan sebesar 30 juta per bulan. Dari bulan tersebut sebanyak 8 juta merupakan biaya penyusutan aktiva tetap. Itu berarti sebanyak 8 juta merupakan biaya yang tidak mengeluarkan uang tunai. Karena itu, biaya administrasi dan umum yang menyebabkan kas keluar bulanan adalah sebesar 22 juta. Kas keluar sama dengan 30 juta dikurangi 8 juta. Saldo kas awal tahun 2009 sebesar 840 juta, ditambah seluruh penerimaan kas pada bulan Januari dan dikurangi seluruh pengeluaran kas pada bulan Januari akan menghasilkan sisa kas pada akhir Januari sebesar 648 juta. Saldo kas pada akhir bulan Januari akan menjadi saldo kas pada awal Februari 2009. Dan saldo kas pada awal Februari tersebut akan ditambah dengan seluruh penerimaan kas pada bulan tersebut dan dikurangi dengan seluruh pengeluaran kas pada bulan yang sama, akan menghasilkan saldo kas pada akhir bulan Februari. Demikian seterusnya, sehingga pada akhir bulan Juni atau akhir periode dari 6 bulan pertama tahun 2009, jumlah kas yang tersisa adalah sebesar 1.160.000. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.